Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosita Nursyainingsih, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, maupun setelah masa hubungan kerja. Baik itu pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pada ketenagakerjaan ini ada 3 istilah. Yang pertama adalah tenaga kerja, yang kedua adalah angkatan kerja, dan yang ketiga adalah kesempatan kerja. Nah, apa sih tenaga kerja itu? Jadi, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang maupun suatu jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan di masyarakat. Yang kedua adalah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk pada masa usia kerja, yakni 15 tahun hingga 60 tahun yang sedang bekerja, maupun orang yang memiliki pekerjaan namun sementara waktu dia tidak bekerja, dan pengangguran. Contohnya yang pertama adalah orang yang bekerja normal pada saat usia kerja. Yang kedua, orang yang melakukan suatu pekerjaan namun sementara ini dia tidak bekerja. Contohnya orang yang sedang cuti, baik itu cuti melahirkan maupun sakit. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sama sekali tidak bekerja dan juga tidak memiliki pekerjaan. Istilah yang ketiga adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, kesempatan kerja ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang bekerja pada waktu full atau biasanya disebut dengan full employment. Nah, yang kedua adalah mereka yang masih setengah menganggur. Jadi jam kerjanya itu masih belum full atau biasa disebut dengan part-time. Nah, sedari tadi kita nih bicara tentang ketenaga kerjaan saja. Apa sih sebenarnya bekerja itu? Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang guna menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan tersebutlah dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah jenis-jenis tenaga kerja. Pada jenis-jenis tenaga kerja, ini dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah berdasarkan dengan sifat kerjanya. Jenis tenaga kerja berdasarkan dengan sifat kerjanya ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani ini adalah suatu pekerjaan maupun tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan fisik daripada pemikiran. Jadi contohnya seperti kuli bangunan, sopir, dan tukang sampah, seperti itu. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Tenaga kerja rohani ini kebalikan dari tenaga kerja jasmani. Jadi dia lebih banyak menggunakan suatu proses, gagasan, serta ide yang dia gunakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti manajer, direktur. Selanjutnya, jenis tenaga kerja berdasarkan dengan keahliannya. Jenis tenaga kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik atau skilled labor. Yang kedua adalah
tenaga kerja terlatih atau trained labor. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled labor and untrained labor. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan suatu kemahiran pada bidang tertentu melalui sekolah atau pendidikan. Contohnya seperti dokter, guru, akuntan, dosen, ekonom, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan suatu kemahiran atau pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya seperti tukang jahit, selanjutnya koki, sopir, pelayan toko, seperti itu. Yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yakni tenaga kerja yang tidak memerlukan suatu pendidikan atau suatu pengalaman, jadi hanya mengandalkan fisik saja. Contohnya seperti penyapu jalanan. Yang ketiga, jenis tenaga kerja yang berhubungan dengan proses produksinya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam suatu proses produksinya, dan biasanya biayanya itu dia lebih ke biaya produksi. Contohnya seperti karyawan di bidang produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah suatu tenaga kerja yang tidak secara langsung terlibat dalam proses suatu produksi, dan biasanya dia menggunakan biaya operasional dalam suatu produksi. Contohnya seperti karyawan di bidang marketing, penjualan, dan juga periklanan. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan ketenaga kerjaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Akan tetapi, sumber daya manusia yang melimpah ini bisa menjadi suatu permasalahan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama pada ketenaga kerjaan. Berikut beberapa masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tingkat pengangguran yang masih tinggi. Yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang masih tinggi. Yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan kita yang masih rendah. Yang keempat ada penyebaran angkatan kerja yang masih tidak merata. Dan yang kelima ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja kita yang masih belum maksimal. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji satu persatu tentang permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi tentang ketenaga kerjaan dari saya. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.